Jumpa lagi di video belajar matematika peminatan kelas 12. Dalam video kali ini kita masih akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Lebih khususnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menerapkan aturan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar di sini adalah bentuk penyederhanaan dan penggunaan beberapa rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian kenal di kelas sebelumnya. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri jika diketahui grafik fungsinya, tabel nilai fungsinya, atau menggunakan substitusi langsung. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui nilai limit cos 2x ditambah 3 untuk x sama dengan pi per 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita kan perlu mensubstitusikan nilai x pi per 2 ke bentuk fungsinya. Sehingga diperoleh, Ibu tuliskan di sini, sehingga diperoleh cos 2 dikali x-nya pi per 2 ya. Pi per 2 ditambah 3. Hasilnya adalah, di sini ada 2, ini juga ada penyebut 2. Bisa kita hilangkan. Oke, kita hilangkan sama-sama bagi 2. Sehingga yang tersisa adalah cos pi ditambah 3. Cos pi atau cos 180 derajat nilainya sama dengan negatif 1. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sehingga diperoleh nilai 2. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan nilai limit cos 2x ditambah 1 per cos x untuk x mendekati pi per 2. Coba kita substitusikan nilai x-nya sehingga diperoleh cos 2 dikalikan pi per 2 ditambah 1 dibagi cos pi per 2. Oke, di sini ada 2 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Kita bagi 2 ya, sama-sama bagi 2. Sehingga yang tersisa adalah cos pi ditambah 1 per cos pi per 2. Cos pi sama dengan, atau cos 180 derajat, negatif 1 ditambah 1 dibagi cos pi per 2 atau cos 90 derajat itu nilainya 0. Kita sederhanakan, negatif 1 ditambah 1, 0, penyebutnya juga 0. Nah, ini dinamakan sebagai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini tidak diperbolehkan dijadikan hasil dari nilai suatu limit fungsi. Oleh karena itu, kita membutuhkan cara lain atau metode lain untuk menyelesaikan soal seperti pada soal nomor 1 ini. Metode itu disebut sebagai manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar ini terdiri dari penyederhanaan fungsi, Jadi fungsinya ini kita sederhanakan dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 11. Oke, salah satu rumus trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 11 adalah sebagai berikut. Ada
Ini 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Sekan kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X sama dengan 1. Kemudian ada rumus sudut ganda, sin 2X sama dengan 2 kali sin X kali cos X. Ada cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Atau boleh kita tuliskan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Atau bentuk yang terakhir cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Selain rumus ini, kalian juga mengenal rumus jumlah dan selisih. Ada sin A ditambah sin B. Menjadi 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Ada sin A dikurangi sin B. Kemudian ada di sini cos A ditambah cos B, dan yang terakhir cos A dikurangi cos B. Ibu yakin kalian sudah menghafal rumus-rumus trigonometri yang ini ya. Kemudian kita juga mengenal adanya pemfaktoran dalam aljabar. Nah, contoh sederhananya ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu jika difaktorkan menjadi A dikalikan B dikalikan A plus B. Mohon maaf, A dikurang B dikalikan A plus B. Oke, kita langsung masuk ke materi intinya tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri jika menggunakan metode manipulasi aljabar. Ingat, metode manipulasi aljabar ini diterapkan ketika kalian sudah menggunakan substitusi langsung, tetapi hasilnya adalah bentuk tak tentu. Jika kalian menemukan bentuk tak tentu seperti ini, kalian langsung gunakan manipulasi aljabar berupa penyederhanaan dan juga penggunaan rumus-rumus trigonometri. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai limit cos 2x ditambah 1 dibagi cos x untuk x mendekati pi per 2. Tadi di awal sudah kita coba kerjakan menggunakan substitusi dan ternyata hasilnya 0 per 0. Oleh karena itu kita butuh bantuan dari rumus trigonometri yang sudah ada, yaitu rumus sudut ganda cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Kita coba substitusikan ya, untuk menggantikan nilai dari cos 2x yang ada pada soal. Sehingga diperoleh limit x mendekati pi per 2, cos 2x-nya kita ganti 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Kemudian di sini ada plus 1, kita tuliskan lagi, per cos x. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh limit x mendekati pi per 2. Di sini ada min 1 plus 1. Habis sehingga sisanya 2 cos kuadrat x per cos x. Kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi cos x. Karena yang pembilang itu kuadrat sehingga masih tersisa, ya masih ada sisanya cos x ya. 2 cos x, sama-sama dibagi cos x. Baru kita substitusikan, 2 cos, x-nya diganti pi per 2. Sama dengan 2 kali cos pi per 2 atau cos 90 derajat. Itu nilainya sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya 0. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Oke, fungsinya ini. Tentukan nilai limit cos sekan kuadrat x dikurangi 1 dibagi kotangan x min 1 untuk x mendekati pi per 4. Rumus trigonometri yang bisa kita gunakan untuk soal nomor 2 ini adalah bentuk identitas kosekan kuadrat x. Kosekan kuadrat x itu akan sama nilainya dengan 1 ditambah kotangan kuadrat x. Coba kita substitusikan.
Sehingga diperoleh limit X mendekati pi per 4. Oke, kosekannya kita ganti 1 ditambah kotangan kuadrat X dikurangi 2 dibagi kotangan X min 1. Maka hasilnya menjadi limit X mendekati pi per 4. Ini kita sederhanakan, 1 dikurangi 2. Betul, sisanya negatif 1 ya. Jadi kotangan kuadrat X min 1 per kotangan X min 1. Lalu kita mengenal bentuk pemfaktoran. Di sini ada kotangan kuadrat, di sini ada min 1. Kalian ingat bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat akan sama dengan A min B dikalikan A plus B. A-nya adalah kotangan X, B-nya adalah 1. Sehingga diperoleh limit X mendekati pi per 4 kotangan X min 1, betul, dikali kotangan X plus 1 baru dibagi dengan kotangan X min 1. Hasilnya, pembilangnya dan penyebut sama-sama punya kotangan. Boleh kita kanselasi. Sehingga yang tersisa adalah limit X mendekati pi per 4 kotangan X ditambah 1. Tinggal disubstitusi ya. Kotangan X-nya kita ganti atau substitusikan pi per 4. Nilai dari kotangan pi per 4 atau kotangan 45 derajat itu 1 ditambah 1 sehingga hasil akhirnya adalah 2. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari cos 2x per cos x min sin x untuk x mendekati pi per 4. Di sini kita menggunakan atau masih menggunakan rumus sudut ganda cos 2x. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kenapa kita gunakan yang ini? Karena bentuknya mirip dengan yang ada di soal. Ya kan, cos 2x kan ada 3 bentuk ya tadi di depan. Nah, kita gunakan bentuk yang ketiga karena bentuknya mirip dengan soal. Oke, coba kita substitusikan ya sehingga diperoleh hasil limit X mendekati pi per 4. Cos 2x-nya kita ganti cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X baru dibagi cos X min sin X. Oke, sampai sini. Kemudian kita terapkan lagi bentuk pemfaktoran yang A kuadrat min B kuadrat. Mohon maaf. A-nya itu cos X, B-nya itu sin X. Sehingga diperoleh limit X mendekati pi per 4. Kita faktorkan menjadi cos X min sin X dikalikan cos X plus sin X baru dibagi dengan cos X min sin X. Oke, sama-sama punya bentuk cos X min sin X ya. Kita kanselasi. Sehingga yang tersisa adalah limit X mendekati pi per 4 cos X ditambah sin X.
Baru kita substitusikan nilai X-nya. Cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos 45 derajat hasilnya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan, ya, setengah tambah setengah 1 ya. Jadi 1 akar 2 atau boleh ditulis akar 2. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan nilai limit 1 min sin X per cos kuadrat X, X mendekati pi per 2. Nah, yang kita gunakan untuk soal yang keempat ini adalah kita ubah cos kuadrat X. Ya, mohon maaf, ini bukan cos 2X ya, tapi yang kita gunakan adalah cos kuadrat X-nya. Ini saya coret. Di awal, kalian kan sudah tahu bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Atau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ya kan? Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita substitusikan ya, sehingga diperoleh limit di sini limit X mendekati pi per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X-nya kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Lalu kita faktorkan dengan bentuk yang A kuadrat min B kuadrat, seperti yang sebelumnya. Sehingga kita peroleh di sini limit X mendekati pi per 2, 1 min sin X dibagi 1 min sin X dikalikan 1 plus sin X. Oke, sama-sama punya 1 min sin X ya. Kita kanselasi, sehingga yang tersisa adalah limit X mendekati pi per 2, 1 per 1 ditambah sin X. Baru kita substitusikan 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Sin pi per 2 atau sin 90 derajat. Betul, nilainya 1 ya. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 2. Kelihatan ya, ini angka 2 atau saya tuliskan di sini ya. Hasil akhirnya 1 per 2. Oke. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Jadi kesimpulannya, identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri yang sudah Ibu tuliskan di depan dan juga pemfaktorannya itu digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang bentuk tak tentu atau bentuknya 0 per 0. Jadi kalian menggunakan substitusi dulu, baru kemudian kalau bentuknya 0 per 0, gunakanlah rumus-rumus trigonometri dan pemfaktoran aljabar. Oke, selanjutnya ini dia. Tentukan nilai limit 1 min cos 2x per x kalikan tan 2x, tapi di sini x-nya mendekati 0. Nah, untuk contoh soal yang ini kita akan pelajari di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan ketinggalan videonya ya. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya.